seperti biasa. Oke. Bentar, saya share screen. Oke, ini tugas besar teori probabilitas. Tugas besar akan terdiri dari beberapa step. Setiap akhir step tugas besar akan ada deadline-nya. Step berikutnya akan dinilai jika step sebelumnya sudah dikumpulkan dan dinilai. Setelah UAS akan ada jadwal untuk presentasi laporan akhir tugas besar. Sorry, itu typo. Jadi, kan ada 4 step. Nah, misal kalian nggak mengumpulkan step 1 sesuai deadline, maka step 2, 3, dan 4 tidak akan dinilai, kayak gitu. Tapi, kalau kalian mengumpulkan step 1 sesuai deadline, step 2 akan dinilai. Kalian mengumpulkan step 2 sesuai deadline, baru step 3 dinilai. Kalian mengumpulkan step 3 sesuai deadline, baru step 4 dinilai. Kayak gitu. Jadi deadline-nya, step 1, besok lusa, 13 Januari 2021, pukul 23.59. Step 2, 18 Januari 2021. Step 3, 25 Januari. Step 4, 30 Januari. Dan presentasi di 1 Februari 2021. Tapi kalian wajib mengupload PPT sebelum 1 Februari. Jadi maksimal PPT diupload di e-learning adalah 31 Januari jam 23.59. Ini tugas step satunya yang harus kalian kumpulkan besok lusa, yaitu merangkum. Hanya merangkum aja. Rangkumlah e-book bab 5 dan 6 dalam bentuk laporan, maksimal 5 halaman A4 dalam PDF. Rangkuman harus berisi definisi distribusi, fungsi kegunaan, manfaat distribusi, parameter apa yang diperlukan dalam distribusi, rumus yang digunakan, dan contoh soal atau kasus yang menggunakan distribusi tersebut. Jadi tugas kalian hanya membuat rangkuman aja ya. Oh iya, selama keberjalanan tugas besar ini semuanya dilakukan berkelompok ya. Jadi nanti yang upload ke e-learning perwakilan kelompok aja salah satu. Kelompoknya nanti 4 orang gitu. Jadi nggak usah 4-4-nya ngumpulin, satu aja cukup. Tapi di cover ditulis ya kelompok berapa, siapa aja namanya. Ini tugas step 2, carilah ide penelitian yang menggunakan distribusi yang telah diajarkan pada mata kuliah ini, baik distribusi diskrit maupun distribusi kontinu. Jabarkan ide penelitian tersebut. Ide penelitian harus mencakup sumber data, cara mendapatkan data, perkiraan jumlah data, dan perkiraan distribusi data yang akan digunakan. Nah, sumber datanya ini bisa kalian, kalau bisa adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder itu yang sudah tersedia di internet atau di sumber-sumber lain. Contoh misal penelitian tentang kurs dolar. Sebenarnya kurs dolar ini mengikuti distribusi apa. Nah, data kurs dolar itu kan udah ada ya di Bank Indonesia misal. Ya udah, itu namanya data sekunder kayak gitu. Sebisa mungkin kalian coba cari data-data dari sumber sekunder. Ini laporan tugas step 2, bisa kalian baca. Laporan dikumpulkan dalam bentuk PDF aja. Word-nya ini nggak usah abaikan. Laporan dikumpulkan dalam bentuk PDF dengan kertas A4, margin atas kanan bawah 2,5 cm dan margin kiri 3 cm. Bolak-balik. Sebenarnya bolak-baliknya ini bisa diabaikan, soalnya kalian nggak akan ngumpulin laporan print-printan sih. Kayak gitu. Ini tugas step 3, kumpulkan data dan lakukan pengolahan data sesuai dengan distribusi data yang sudah dipilih. Terus dibuat laporannya dalam bentuk PDF. Ini Word-nya abaikan aja. Isinya statistika deskriptif. Statistika deskriptif itu kayak mean, median, terus standar deviasi, gitu. Nanti di minggu ke-14 saya akan mengajarkan tutorial sederhana SPSS ya, untuk mengolah data sederhana SPSS. Lalu pengolahan data
dan interpretasi hasil pengolahan data. Nah, tugas step 4 yaitu laporan akhir dan presentasi. Buatlah laporan akhir Google Classroom, salah, e-learning. Nanti akan saya upload di e-learning ya, formatnya untuk laporan akhir. Dan buatlah presentasi mengenai laporan akhir tugas besar dalam bentuk PPT. Ini daftar kelompoknya. Nanti bisa kalian lihat sendiri, nanti akan saya share di e-learning. Semuanya akan saya share di e-learning. Ini kelompoknya lebih lengkap, kelompoknya nanti bisa dilihat di e-learning ya. Apa ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bu, mau tanya, Bu. Iya, silakan. Kan katanya kalau misal telat kan step selanjutnya nggak dinilai ya, Bu ya? Iya. Nanti misalnya ada yang hilaf, Bu. Lupa atau memang benar-benar lupa, hilaf gitu. Apakah nggak bisa dinilai selanjutnya? Lupa itu kan kesalahan kalian. Gimana? Coba dibikin reminder, dibikin alarm. Kan bisa diatasi kan? Kalau Ya. dari Terus saya yang sih, tadi yang dokumen sama PDF itu PDF aja ya, Bu? ya PDF aja, Word-nya bisa diabaikan. Kalau dari saya sih, lebih baik ngumpulin tepat waktu walaupun masih ada kurang-kurang daripada telat. Karena ini kan apa batasannya nggak boleh telat kan. Iya, Bu. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita langsung masuk ke materi ya. Ada pertanyaan kah? Enggak, Bu. Oke. Kalau nggak ada, kita langsung masuk ke materinya. Bentar. Oke, kita masuk ke materi distribusi probabilitas kontinu. Jadi balik lagi seperti yang udah saya infokan sebelumnya, kalau
sebelum tahun baru kemarin kita udah belajar tentang distribusi probabilitas diskrit. Ada beberapa distribusi ya, mulai dari binomial, multinomial, hipergeometri multivariat, Poisson, terus distribusi apa? Saya lupa distribusi apa. Poisson, terus dan distribusi-distribusi lainnya lah yang sudah kalian pelajari sebelum tahun baru kemarin, yang tugas-tugasnya sudah kita bahas minggu lalu. Nah, sekarang kita masuk ke distribusi probabilitas kontinu. Jadi seperti yang sudah dijelaskan di awal kuliah, bahwa data itu terbagi dua kan sifat data. Ada data yang bersifat diskrit, alias bilangan bulat. Ada juga data yang bersifat kontinu, alias ya ada desimal-desimalnya gitu. Nah, jadi kalau kita belajar diskrit, otomatis kita juga belajar kontinunya. Oke. Ini yang distribusi pertama. Distribusi pertama adalah distribusi seragam kontinu. Fungsi densitas dari variabel random seragam kontinu pada interval A sampai B adalah ini. Nah, kalau di distribusi diskrit kemarin kita pakainya sigma, penjumlahan, maka kalau di kontinu, kita pakainya adalah integral. Gitu. Nah, ini min atau rataan dan variansi dari distribusi seragam kontinu. Contoh soalnya, misal jumlah tabungan pegawai di koperasi TTS berdistribusi seragam antara 1 juta sampai dengan 10 juta. Berapa probabilitas satu orang pegawai yang dipilih secara acak memiliki tabungan lebih dari 8 juta. Nah, ini batas bawahnya ini adalah parameter A. Batas atasnya adalah parameter B. Jadi, sedangkan lebih dari 8 juta ini adalah X-nya. Jadi, probabilitas X lebih dari 8 adalah integral 8 sampai batas atas. Batas atasnya adalah 10 juta. B min A. dx. Maka integral 8 sampai 10, 10 min 1 dx. Integral 8 sampai 10, 9 dx. Sama dengan 9x 8 sampai 10. Tinggal dimasukkan. Berarti 9 kali 10 min 9 kali 8. Sama dengan 90 min 72. Bentar. Salah. 1/B min A, sorry. Kita ulangi lagi ya. Pantesan kok nilainya nggak probabilitas. Sorry. Jadi integral, Px lebih dari 8 adalah integral 8 sampai batas atas, yaitu 10, 1 per B min A dx. Sama dengan 8 sampai 10 seper 10 min 1 dx. Sama dengan integral 8 sampai 10 seper 9 dx. Sama dengan seper 9x 10 sampai 8 sama dengan 10 per 9 min 8 per 9 sama dengan 2 per 9. Jadi probabilitasnya adalah 2 per 9. Kalau ditanya berapa rata-rata dan simpangan baku, maka rumus rata-ratanya adalah, ini simpangan varian dulu aja ya. Variansi kuadrat, simpangan baku sama dengan akar dari variansi. Sama dengan akar dari B min A kuadrat dibagi 12. B min A kuadrat dibagi 12. Sama dengan akar dari
min 1 kuadrat dibagi 12. Sama dengan akar 9 kuadrat dibagi 12. Sama dengan, ini kalau dikeluarin 3/4 dikali 3/2. 3/2 seperti akar 3. 3/2 akar 3. Kalau dirasionalisasi jadi 3/3/6. Sama dengan akar 3/2. Ini variansinya. Kalau ditanya mu-nya atau rataannya adalah A plus B per 2. Sama dengan 10 plus 1 per 2. Sama dengan 5,5. Gitu. Apa ada pertanyaan? Jadi batas bawah ini adalah A, batas atas adalah B, sedangkan ini adalah X lebih dari 8. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Nah, distribusi kedua adalah distribusi normal. Nah, distribusi normal ini distribusi yang akan paling sering kalian gunakan. Sampai kalian lulus, sampai kalian kerja, sampai kapanpun. Selama kalian masih berhubungan dengan statistika. Kenapa? Karena distribusi normal ini termasuk distribusi penting dan distribusi dasar di statistika. Jadi banyak perhitungan-perhitungan di statistika, terutama statistika lanjut, dan juga statistika industri yang mensyaratkan data harus berdistribusi normal. Kalau data nggak berdistribusi normal, maka datanya nggak bisa diolah, kayak gitu. Nah, jadi wajib banget kalian untuk bisa memahami distribusi normal itu apa dan cara penggunaannya seperti gimana. Distribusi normal merupakan salah satu distribusi yang paling penting dalam statistika. Udah dijelasin ya tadi. Nama lain dari distribusi normal adalah distribusi Gauss atau Gaussian distribution. Nah, fungsi densitas dari variabel X dengan min, mu, dan variasi sigma adalah ini. Kalian nggak akan bisa ngitung. Sulit banget untuk menghitung.
dengan manual, sehingga kita pasti ngitungnya pakai tabel. Ada namanya tabel normal. Nah, distribusi normal ini membentuk kurva normal. Kurva normal ini biasa disebut juga kurva lonceng. Gini bentuknya. Tidak terlalu bagus tapi ya udah. Di mana ini adalah mu dan ini cekungannya ini adalah sigma, simpangan baku. Kurva normal yang dibentuk oleh PDF normal di atas atau probability distribution function memiliki bentuk lonceng simetris. Jadi ini simetris ya. Sisi kanan sama sisi kiri ini sama. Dan memiliki properti sebagai berikut, yaitu memiliki modus median dan min pada satu titik. Jadi ini min, modus, median di tengah-tengah lonceng. Kurva berbentuk simetris terhadap sumbu vertikal yang melewati mu. Jadi apa ini? Garis pencerminan. Garis pencerminannya itu di mu-nya ini di tengah-tengah. Ini makanya simetris. Kurva memiliki titik belok pada mu plus minus sigma. Ini titik beloknya ya. Kurva normal mencapai sumbu horizontal secara asimptot. Pada ingat nggak kalkulus asimptot itu mendekati sumbu X, mendekati 0, X sama dengan 0, tapi nggak pernah 0. Jadi ini asimptot terus ya, selalu sejajar, terus seolah-olah mendekati, tapi tidak pernah dekat seperti kalian dan gebetan kalian. Mendekati terus, tapi tidak pernah dekat. Gitu. Tapi semoga kalian sama gebetan kalian nggak gitu ya. Semoga ada titik titik pertemuan titik perpotongan antara perasaan kalian dan perasaan gebetan kalian. Jangan sampai jadi asimptot ya. Kalau jadi asimptot lebih baik tinggalkan sebelum sakit hati. Gitu. Ada pertanyaan? Tapi jangan nanya ya gimana caranya perasaannya berpotongan, tidak asimptot. Ada pertanyaan tentang kurva normal? Ada chat, coba saya. Oh, chatnya diklik nggak mau muncul. Berarti tiap bagian kanan kiri 0,5 ya, Bu? Oh ya, belum tentu, tergantung sigmanya berapa. Kalau sigmanya 0,5 ya 0,5. Kalau sigmanya bukan 0,5 ya ini. Kan tadi udah dijelasin ya kalau ini tuh sigma. Jadi belum tentu 0,5. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini perhitungan probabilitasnya. Bentar, saya rapikan dulu. Tapi sejujurnya nah gini. Ini cara perhitungan probabilitasnya. Saya pointer dulu. Integral di atas tidak dapat diselesaikan secara analitis. Untuk memudahkan perhitungan tersebut tersedia tabel normal yang berisikan luas di bawah area kurva normal baku. Makanya seperti yang tadi saya bilang, kita nggak akan bisa menghitung manual integral ini. Maka yang perlu kalian perhatikan adalah nilai Z atau nilai normal dengan parameter X, mu, dan sigma. Ini ya contoh distribusi normal. Misal,
tinggi badan mahasiswa TI berdistribusi normal dengan mu 165 cm dan sigma 10 cm. Nah, ini ada tabel normalnya. Ini kan yang dioret-oret, apa ya dioret-oret? Diarsir. Diarsir itu kan sisi sini ya, sisi kiri. Maka ini angka-angka yang di sini, angka-angka yang di sini adalah untuk Z kurang dari. Karena yang diarsir adalah sisi kiri. Ini yang coba kalian lihat yang diarsir biru ini sisi kiri ya. Maka Z kurang dari. Tapi kalau ditanya probabilitas Z lebih dari berapa gitu. Maka yang harus kalian lakukan tinggal 1 min P Z kurang dari berapa. Misal PZ kurang dari 8. Berarti lebih dari 8. Berarti itu sama dengan PZ kurang dari 8. Harus ditransformasi dalam bentuk ini. Kenapa? Karena yang di tabel hanya tersedia yang ini. Z kurang dari suatu nilai lah kecil. Karena yang diarsir kan yang sisi kiri ini. Tuh. Nah, kembali ke soal ya. Tinggi badan berdistribusi normal dengan mu 165 cm dan sigma 10 cm. Berapa probabilitas seorang mahasiswa yang dipilih secara acak memiliki tinggi lebih dari 180 cm? Berarti PX lebih dari 180. Nah, langkah pertama adalah mentransformasi dari X menjadi Z. Gimana cara transformasinya? Berarti Z lebih dari ini. X min mu dibagi sigma. Sama dengan P, Z lebih dari X-nya 180, min mu-nya 165, sigma-nya 10. Sama dengan P, Z lebih dari berapa nih? 15 ya. Per 10. Sama dengan P, Z lebih dari 1,5. Nah, tapi seperti yang udah saya bilang, di tabel itu adanya hanya Z kurang dari. Nggak ada Z lebih dari. Maka yang perlu kalian lakukan adalah 1 min P. 2,5, Bu. 2,5 ya? 1,5 dong. 0 kurangi 5, 5. Oh, ya, 1,5. 7 kurangi 6, 1. Nah, Z kurang Iya, 1. Bu. Nah, iya ya. 1 min P, Z kurang dari 1,5 ya. Baru kalian lihat. Gimana cara lihatnya? Kalian cari Z yang bawah dulu, 1,5 ini kan kalian buat jadi 2 angka di belakang koma. Kalau 1,5 berarti kan Z kurang dari 1,50 ya. Nah, angka depan sama 1 angka di belakang koma, itu kalian lihat dari sini. Ini 1,5. Terus habis itu koma 00, karena belakangnya 0. Maka ini probabilitasnya, 0,9332. Tinggal ditaruh di sini, sama dengan 1 min 0,9332. Sama dengan 0,0668. Tapi kalau misalnya nih, ada pertanyaan tuh P, Z kurang dari 1,23. Nah, kalian cari 1,2-nya, itu di kolom ini. Berarti ini ya, 1,2. Terus kalian cari yang 0,03, berarti ini. Maka probabilitasnya adalah 0,8907. Tuh. Kalau ada PZ lebih dari 1, PZ lebih dari 2,88. Maka yang perlu kalian lakukan adalah 1 min PZ kurang dari 2,88. Nah, 2,8-nya dicari ini ya. Lalu 0,08. Ini 0,998. Sama dengan 1 min 0,998. Sama dengan 0,0020.
Tuh. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah tentukan ambang batas atas tinggi badan di mana presentasi mahasiswa yang melewati ambang batas ini tidak lebih dari 5%. Nah, ini kalian gambar dulu kurvanya. Jadi ambang batas itu kayak ada titik potong, ambang batas atas. Kalau ini ada titik potong gini, ini namanya ambang batas atas. Kalau ada titik potong di kanan, di batas atas. Sedangkan kalau di titik, kalau ada garis di kiri, ini namanya batas bawah. Kalau misalnya dia punya dua garis, berarti dia punya batas atas dan punya batas bawah. Nah, ceritanya, tentukan nilai batas atas tinggi badan di mana presentasi mahasiswa yang melewati ambang ini tidak lebih dari 5%. Nah, yang di sini melewati ini kan, yang melewati sisi kanannya batas atas, itu totalnya adalah 5%. Yang namanya presentase itu pasti 100% kan? Kalau di sisi kanan ini 5%, maka di sisi kiri ini adalah 95%. Nah, kalian cari Z berapa yang probabilitasnya adalah 95%. Atau kalau didesimalkan adalah 0,95. Kalian cari nih di tabel. Yang 95% tuh di mana sih 0,95? Ternyata dapat sini nih, tengah-tengah. Di antara 1,64 atau 1,65. Silakan kalian pilih salah satu. Bisa 1,64, bisa 1,65. Misal saya ambil di 1,65. Ternyata ini ada di Z sama dengan 1,65. Tapi kalau kalian ambil di 1,64 juga nggak apa-apa sih. Nah, Z ini dirubah ke dalam bentuk X. Di mana rumusnya kan Z sama dengan X min mu per sigma. Maka 1,65 sama dengan X min mu-nya kan 165 ya, per 10. Sama dengan ini dikali silang 16,5 X min 165. Terus diputar jadi X min 165 tambah 16,5. Sama dengan berapa tuh nih? 181,5 ya. Gitu. Berarti ambang batas atasnya adalah 181,5 cm. Ada pertanyaan? Bu Rizka mau tanya, Iya, silakan. itu 1,65 atau 16,5? Yang mana? Z-nya 1,65. Tapi ini 16,5 kan karena 1,65 kali 10. Dikali silang. Iya, iya. Gitu. Jadi rumus normal ini yang harus kalian ingat-ingat terus ya.
Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut. Tentukan yang C ya. Sorry. Yang C, tentukan ambang batas atas dan bawah di mana persentase mahasiswa yang melewati ambang ini tidak lebih dari 15%. Nah, dia punya dua ambang. Berarti kita pakai gambar yang punya dua garis. Di mana yang melewati dua daerah ini itu tidak lebih dari 15%. Nah, karena dia distribusi normal ini sifatnya simetris, maka ini berarti di sini 7,5%, di sini 7,5%. Alias bagi dua aja sih. Gitu. Yang di tengah-tengah berarti 85%. Nah, pertama kita cari dulu batas atasnya. Batas atasnya cari pada Z berapa yang probabilitasnya, ini batas bawah ya, adalah ini semuanya ditambah 85 tambah 7,5% atau sama dengan 0,925. Ya nggak sih? Iya. Kalau didesimalkan 0,925. Ini adalah Z. Berapa coba? Kalian cari 0,925. Ini ya. 1,44. Ternyata pada Z 1,44. Nah, kalian rubah ke X. Jadi, Z sama dengan X min mu per sigma. 1,44 X min 165 per 10. Sama dengan 14,4 X min 165. X sama dengan 165 tambah 14,4. X sama dengan 179,4. Maka batas atasnya adalah 179,4 cm. Tuh. Sedangkan batas bawahnya cari Z berapa yang probabilitasnya 7,5%. Loh, Bu, kok 7,5%? Iya, karena sisi kirinya batas bawah kan cuma ini doang. Kalau sisi kirinya batas atas, dari sini sampai sini juga. Gitu. Ini kan berarti 0,075. Yes. Z berapa? Kalian cari di tabel. Di sini nggak ada ya. Adanya di sini. 0,075. Ini sih yang mendekati min 1,44. Z minus 1,44. Kalian transformasi ke X. Min 1,44 sama dengan X min 165 per 10. Berarti minus 14,4 X min 165. Dipindah sisi jadi 165 min 14,4. Berarti berapa tuh? Ini 0,6. 0. 5 kurangi 6 kurangi 1, 5. 150,6. Berarti batas bawahnya adalah 150,6 cm. Oh. Ada pertanyaan? Ini saya agak susah buka chat, jadi kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan suara aja. Ada pertanyaan?
Kalau nggak ada, kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh distribusi normal. Yang kedua, sebuah pabrik lampu menghasilkan lampu dengan usia nyala yang berdistribusi normal dengan mu sama dengan 2.500 jam dan sigma sama dengan 100 jam. Suatu batch dinyatakan sebagai baik kalau dari 5 lampu yang diuji, maksimum satu lampu yang usianya kurang dari 2.350 jam. Berapa probabilitas suatu batch dinyatakan baik kalau terjadi kerusakan pada proses produksi sehingga mu-nya menjadi 2.400. Oh, sorry. Ini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama sampai sini dulu aja. Ini pertanyaan kedua. Nah, sebenarnya kalau ini, itu kalian harus cari distribusi normalnya dulu, baru cari distribusi binomialnya. Kalau kalian baca ya. Kalian cari dulu probabilitas nilai P-nya. Kurang nilai P-nya yaitu ini. Dengan Z, nilai P, Z kurang dari 2.350. Nah, kalian masukkan Z min mu per sigma. 2.350 min 2.500. 2.500 ya. Bagi 100. Sama dengan minus 150 per 100. Sama dengan P, Z kurang dari minus 1,5. Nah, kalian lihat di tabel distribusi normal. Minus 1,5, 0. Itu ada di 0,0668. 0,0668. Nah, ini adalah nilai P pada distribusi binomial. Kan dicari berapa probabilitas ini. Dinyatakan sebagai baik kalau dari 5 lampu yang diuji, maksimum satu lampu yang usianya kurang dari 2.350. Maka PX kurang dari 1. Berarti PX kurang dari sama dengan 1, sorry. Kan maksimum 1. Ditambah PX sama dengan 1. Sama dengan ini NX. P pangkat X, Q pangkat N min X. Ditambah NX, P pangkat X, Q pangkat N min X. Kok nggak pakai tabel? Kalau kalian cari di tabel binomial 0,0668 ini nggak ada. Tapi kalau pakai Excel bisa sih. Minggu depan kita belajar pakai Excel sama SPSS ya, biar ngitungnya cepat kalau ujian. Nah, ini N-nya adalah 5. X-nya adalah 0, karena ini 0 ya. P-nya 0,0668, pangkat 0. Q-nya adalah 1 min 0,668. 0,0, sorry. 0,9332. Pangkat 5. Ditambah 5 pangkat 0, 0,0668. 5 pangkat 1. Pangkat 1 dikali 0,9332 pangkat 4. Sampai sini ada pertanyaan? Kalian bisa hitung sendiri pakai kalkulator atau Excel. Sampai sini ada pertanyaan? Hening. Kalau nggak ada, kita masuk ke berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Kayaknya butuh 1 slide lagi. Kalau terjadi kerusakan pada proses produksi sehingga mu-nya menjadi 2.400 jam, berapa probabilitas kerusakan ini terdeteksi? Nah, ini sama aja caranya. Tinggal
mu-nya adalah 2400. Jadi langkahnya sama, tetap kalian cari PZ kurang dari 2350. Berarti sama dengan PZ kurang dari 2350 min 2400 bagi 100. Sama dengan PZ kurang dari minus 50 ya, per 100. Sama dengan PZ minus 0,5. Kalian cari Z kurang dari minus 0,5. Ini ya, 0,3085. Udah. Ini adalah nilai P pada distribusi binomial. Tinggal kalian masukkan ke binomialnya. Kayak gitu. Berarti kan Q-nya nanti 1 min P ya. Minus 0,3085. Dapat 0,6015 Q-nya. Kalian masukkan ke rumus yang sama kayak ini. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut materi terakhir, yaitu pendekatan distribusi normal terhadap distribusi binomial. Bentar, saya ambil minum dulu. Aus juga. Nah, bentar, saya rapikan dulu. Ini kegeser-geser. Pada saat N sangat besar dan P tidak bernilai ekstrim mendekati 0 atau 1, perhitungan terhadap distribusi binomial dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan perhitungan normal. Dengan cara ini ya, rumusnya. Z sama dengan X min NP dibagi akar NPQ. Jadi misal, probabilitas seorang pecandu narkoba terkena virus hepatitis B dari sebuah suntikan adalah 0,6. Jika di suatu kota terdapat 1000 orang pecandu, tentukan probabilitas bahwa tidak kurang dari 100 orang pecandu tersebut mengidap virus hepatitis B. Kayak gitu. Maka P X-nya adalah kurang dari 100 orang. Maka P Z kurang dari 100 min NP dibagi akar NPQ. P-nya adalah ini. P-nya adalah 0,6. Otomatis Q-nya adalah 1 min 0,6. Sebenarnya 0,4 ya. N-nya adalah 1000. Maka P Z kurang dari 100 min 1000 dikali 0,6 dibagi akar 1000 kali 0,6 kali 0,4. Sama dengan PZ kurang dari 100 min 600 ya. Per akar 0,240. Kalau dihitung di kalkulator, PZ kurang dari min 500 akar dibagi akar 240.
sama dengan PZ kurang dari bentar. Saya bawa kalkulator nggak ya? Bawa. PZ minus 32,28. Nah, di tabel kan nggak ada Z kurang dari ini. Karena kalau kalian lihat di tabel, mana ya? Cuman sampai minus 3,4. Nah, dikurang dari minus 3,4 kayak minus 3,5, 3,6, dan seterusnya, itu sudah mendekati 0. Jadi kalau ada Z kurang dari minus 32,28, itu bisa dibilang mendekati 0. Walaupun sebenarnya nggak akan mungkin 0 sih. Pasti 0,0000 kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Iya, ini terus gimana nomor? Mari, pengen ini mari ya. Ada pertanyaan? Jokowi pas Ngubah-ngubah. Apa? Apa? What? Saya nggak paham. Apakah ada pertanyaan? Ini, tapi kan dia disuruhnya juga apa rumus-rumusnya juga sih? Kesimpulannya akan ngomong bisa. Oke, apa ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita akhiri pertemuan kali ini. Sampai sini aja. Hari Kamis kita lanjutkan ke distribusi berikutnya, yaitu distribusi gamma eksponensial. Iya sih itu. Gamma dan eksponensial. Nanti kita ketemu hari Kamis besok. Oke. Nanti seperti biasa, materi akan di-upload di e-learning dan video akan di-upload di YouTube. Untuk pertemuan kali ini nggak ada tugas karena kalian harus mengerjakan step 1 tugas besar kan. Nanti tugasnya langsung di-pull sama pertemuan hari Kamis besok. Tuh. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri di sini. Saya stop record.